Bab 1406. Meskipun Red Shield adalah organisasi pelindung, semua anggotanya, seperti banyak organisasi pembunuh di dunia, adalah para nekat yang pernah mengalami pertempuran, dan semuanya bangga. Jadi dihadapkan dengan penghinaan telanjang dari Derek, mereka tentu saja tidak tahan. Namun, mereka sangat disiplin dan tidak bertindak gegabah, mereka semua mematuhi perintah Rob. Rob dengan tenang tidak berbicara, matanya menatap Derek dengan dingin. Otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk melompat, dan dia jelas sangat marah, tetapi pikirannya tetap sadar dan tidak ada suara. Dia tahu bahwa timnya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan semua orang yang hadir, dan membuang jenazahnya tanpa meninggalkan pegangan apapun. Namun, dia juga tahu bahwa sentimen khusus bukanlah vegetarian, dan sangat mungkin bahwa mereka akan ditemukan melalui petunjuk, dan dengan gaya penanganan sentimen khusus, tidak diperlukan bukti sama sekali, hanya keraguan. Itu akan menyerang mereka dan menghancurkan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil resiko, walaupun kemungkinannya hanya 1%. Dia tidak berani mengambil risiko dengan organisasinya. Kenapa, kamu ingin melakukannya denganku? Derek mencibir lagi setelah melihat ketidakpuasan Rob, lalu memasukkan tangan ke saku, berjalan ke depan, dan mencibir, ayo, kamu bisa mencobanya. Suaranya tenang dan percaya diri, dengan rasa jijik yang dalam, seolah-olah dia berharap Rob dan yang lainnya tidak akan berani melakukan apapun. Pemimpin tim. Salah satu bawahan di belakang Rob juga marah dan tidak bisa menahannya, dia mengguncang erat senapan di jabat tangan, dan meneriaki Rob dengan suara rendah. Untuk diam. Rob memarahinya dengan dingin. Hehe, semuanya memadamkan api, pemadam kebakaran, Pak Derek bercanda, jangan dianggap serius. Melihat situasinya tidak baik, Woods buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Rob sambil tersenyum, kami di sini untuk menemukan Tuan Abler dan ada sesuatu yang penting, tolong beritahu saya. Jika Tuan Woods tahu bahwa saya di sini, pasti temui aku. Dan kau ingat untuk menekankan padanya, baginya, bertemu dengan kita adalah pilihan paling bijak. Ketika Woods berbicara, dia mendongak sambil tersenyum dan menatap monitor di atas pintu. Jelas, dia sepertinya telah menebak bahwa Abler sedang mengawasi mereka melalui pengawasan. Sebelum pengawasan, Abler hanya bisa mengubah wajahnya ketika dia melihat mata Woods, wajahnya membiru dan dengan marah berkata, bajingan ini jelas mengancamku dengan kata-kata. Annie di samping menjadi pucat, dan bibirnya terkatup rapat. Ada rasa campur aduk di hati saya. Lin Yu tidak berbicara, mengerutkan kening seolah memikirkan bagaimana menanggapi. Dia juga mendengar sesuatu dari kata-kata Woods. Jelas, Woods dan yang lainnya datang untuk tujuan tertentu. Tidak apa-apa jika Woods dan yang lainnya berkomunikasi dengan baik dengan Abler. Jika mereka harus menggeledah rumah setelah mereka masuk, mereka dan sarana akan dibongkar. Pak, bagaimana kalau kita melompat keluar dari halaman belakang bersama Nona Sarana? Ratusan orang dibantai ke depan dan menyarankan kepada Lin Yu dengan suara rendah, pertama pergi bersembunyi di hutan di belakang. Kami akan kembali ketika mereka pergi. Sejauh menyangkut kondisi fisik Nona Sarana, tidak cocok untuk lemparan seperti itu, dan suhu di luar sangat rendah sekarang. Alis Lin Yu sepertinya ditutupi oleh awan hitam tebal, ekspresinya khawatir, lalu dia menghela nafas dan berkata. Namun, melihat situasi saat ini, jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu hanya bisa membuat langkah terbaik. Meski Amerika Serikat di awal musim dingin tidak terlalu dingin, bagaimanapun juga fisik Sarana berbeda dari orang biasa. Jika mereka mengambil Sarana untuk dilemparkan seperti ini, maka kesembuhan Sarana selama 2 hari ini akan hampir sia-sia. Tapi ini akhir masalah. Jika Derek dan Woods benar-benar masuk, mereka hanya bisa mengambil pendekatan ini. Tuan Ho, jangan khawatir. Abler menyeringai dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, jika Rob tidak bisa menghentikan mereka, maka saya akan keluar untuk menangani mereka sebentar lagi. Saya tidak percaya. Jika saya tidak membiarkan mereka masuk, mereka tidak akan berhasil. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa karena Woods dan Derek keluar, mereka pasti tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka.
Hanya saja saya tidak tahu apa tujuan mereka sekarang. Setelah mendengar perkataan Woods, Rob di luar gerbang menjawab dengan hampa, saya sudah mengatakan itu, Tuan Abler telah beristirahat, dan dia tidak akan melihat siapapun malam ini. Jika Anda memiliki masalah, cari saja. Hubungi dia kapan saja, setelah dia mengizinkannya. Anda bisa kembali lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku menggunakan apa yang kamu ajarkan padaku. Wajah Derek merosot ketika dia mendengar suara itu, dan dia tampak sangat marah, karena dia marah pada Rob. Dia marah lagi pada Habel. Petugas berpangkat tingginya yang bermartabat dari kantor situasi khusus dan Presiden Asosiasi Medis Dunia datang berkunjung, dan pintunya tertutup. Berbicara tentang dia memberi isyarat kepada Woods dan beberapa anak buahnya, memimpin dan berjalan menuju gerbang, tampaknya berniat untuk menerobos. Tuan Derek, tolong jangan mempermalukan saya. Rob melangkah secara diagonal dan berdiri untuk berdiri di depan Derek, meskipun dia tidak ingin menyinggung Derek. Tapi itu tanggung jawab mereka, jadi dia masih mengerahkan keberanian untuk berdiri. Pergi. Derek memelototi Rob dengan tatapan galak, dan berkata dengan dingin, sepatah kata pun dari saya. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki wilayah Amerika Serikat. Kamu bahkan dapat menangkapmu kapan saja. Mendengar ini, hati Rob bergetar, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Dia tahu bahwa sebagai Derek, dia pasti bisa melakukan apa yang dia katakan. Begitu mereka tertangkap, mereka akan ingin keluar lagi. Tapi itu sulit. Otot-otot Rob yang tegang langsung mengendur, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Melihat kelembutan Rob, Derek mencibir dengan jijik, lalu membanting bahu Rob dan melanjutkan berjalan ke pintu gerbang. Tepat saat dia berjalan ke pintu, dua sosok keluar dengan tergesa-gesa di halaman, itu Abel dan pengurus rumah tua. Abler secara khusus membuat ilusi bahwa dia baru saja bangun dari tempat tidur, sambil mengenakan pakaiannya, dia melihat keluar pintu dengan mata mengantuk. Bertanya lantang, Robo, ada apa? Siapa itu? Tuan Abler, akhirnya aku mengeluarkanmu. Setelah melihat Abler, Woods tertawa kecil, jejak keceriaan muncul di matanya, dan dia berjalan beberapa langkah dengan cepat sampai dia mencapai pintu. Kamu adalah... Abler menyipitkan matanya dan berjalan beberapa langkah ke depan lagi, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, sengaja berpura-pura terkejut, dan berseru, Woods. Abler, sudah beberapa hari tidak bertemu Anda, bagaimana kabarmu? Woods menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Apa yang aku lakukan denganmu? Wajah Abel merosot, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak menyambut Anda di sini. Untuk pengguna ponsel, silakan telusuri, baca untuk pengalaman membaca yang lebih baik, dan rak buku disinkronkan dengan versi komputer.